Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi siang, maka vaksin booster akan mulai tanggal 12 Januari 2022 besok. Dan sesuai juga dengan arahan beliau, program vaksin booster ini akan dilakukan secara gratis untuk masyarakat Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau 2 kali suntik minimal 6 bulan yang lalu. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa prioritas akan diberikan kepada lansia dan kelompok rentan atau imunokompromis. Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman COVID-19 dan termasuk varian-varian barunya. Pemerintah sendiri, alhamdulillah, sudah memiliki vaksin yang cukup, baik yang berasal dari kontrak pengadaan vaksin tahun lalu, yang delivery-nya akan tiba di awal tahun ini, maupun juga karena adanya tambahan yang cukup signifikan dari vaksin donasi dunia, baik melalui program kerjasama COVAX, maupun juga program kerjasama bilateral. Sebagai informasi rekan-rekan media, sebelumnya COVAX memberikan komitmen bantuan terhadap 20% dari populasi Indonesia, sekarang sudah dikonfirmasi akan ditingkatkan menjadi 30% dari populasi Indonesia, kira-kira setara vaksinasi untuk 27 juta orang atau kira-kira setara dengan 54 juta dosis vaksin gratis yang bisa diterima pemerintah total dari tahun lalu dan tahun ini. Pemerintah akan memberikan vaksinasi booster dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang ada di tahun ini. Karena jenisnya akan berbeda dengan ketersediaan vaksin di tahun lalu, dan kita juga mempertimbangkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Kombinasi vaksinasi booster yang akan diberikan mulai tanggal 12, yang nantinya mungkin akan bisa bertambah jenis kombinasinya, tapi yang akan dimulai di tanggal 12 besok, sesuai dengan pertimbangan tadi, kesiapan dari vaksin yang ada, dan juga hasil research dari peneliti-peneliti dalam negeri luar negeri yang sudah dikonfirmasi oleh Badan POM dan juga ITAGI adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Pfizer. Rezim yang kedua adalah untuk vaksin primer Sinovac, jadi vaksin pertama dan kedua Sinovac, akan kita berikan booster setengah dosis AstraZeneca. Alternatif ketiga, atau rezim ketiga, untuk vaksin primer AstraZeneca, jadi 2 kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Moderna. Sekali lagi kami sampaikan, ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang kita akan berikan, berdasarkan ketersediaan vaksinnya ada dan juga hasil riset yang sudah disetujui oleh Badan POM dan ITAGI, yang nantinya bisa berkembang tergantung terhadap hasil riset baru yang masuk dan juga ketersediaan vaksin yang ada. Seluruh kombinasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi dari ITAGI. Ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi WHO, di mana pemberian vaksin booster dapat menggunakan vaksin yang sejenis atau homolog
atau juga bisa vaksin yang berbeda atau heterolog. Hal ini kembali diberikan keleluasaan kepada masing-masing negara untuk bisa menerapkan program vaksin booster yang sesuai dengan kondisi ketersediaan vaksin dan logistik sesuai dengan masing-masing negara pelaksana pemberian vaksin booster. Beberapa penelitian dalam dan luar negeri sudah menunjukkan bahwa vaksin booster heterologous atau vaksin booster dengan kombinasi jenis yang berbeda menunjukkan peningkatan antibodi yang relatif sama atau lebih baik dari vaksin booster homologus atau vaksin booster dengan jenis yang sama. Hasil penelitian dalam dan luar negeri juga, termasuk yang dilakukan oleh tim peneliti dari Indonesia, menunjukkan bahwa vaksin booster setengah dosis menunjukkan peningkatan level antibodi yang relatif sama atau lebih baik dari vaksin booster dosis penuh dan memberikan dampak KIPI yang lebih ringan. Saya menghimbau sekali lagi agar program vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk kelompok lansia dan juga kelompok rentan atau imunokompromis. Dan vaksinasi booster gratis ini akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah, maupun rumah sakit milik pemerintah daerah. Dengan adanya vaksin booster gratis ini, kami juga tetap mempertahankan mekanisme